One Piece bukan sekedar anime atau manga biasa, tapi One Piece mempunyai makna yang berbeda yang tersirat dalam manga atau anime ini yang memberikan pesan-pesan untuk penontonnya. Makanya banyak banget yang suka banget sama One Piece. Salah satu ibu. Alright guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Wilhelm Solo. Di video kali ini gue akan membahas suatu hal yang lagi ramai. Oh iya, ini view-nya agak beda ya. Jadi gue mungkin akan membuat konten-konten seperti ini tentang membahas suatu anime. Gue lagi seneng banget membahas anime sebenarnya. Mungkin waktu ini untuk pembuka yang sangat tepat ya guys ya. Jadi gue akan membahas satu hal yang lagi ramai banget di bulan ini. Padahal bulan ini baru banget 2 hari ya. Per hari ini baru tanggal 2, tapi lagi rame yang namanya pengibaran bendera dari benderanya, orang pada bilang bendera One Piece ya. Sebenarnya bukan bendera One Piece guys, ini namanya bendera Mugiwaran, yaitu itu bendera topi jerami dari kelompok Luffy-nya ini. Jadi bukan, kalau kalian nggak nonton One Piece, itu adalah bukan bendera One Piece, tapi bendera namanya kelompok Mugiwara. Kenapa banyak banget yang ngibar bendera ini guys? Jadi sebenarnya ada katanya, ini bukan kata gue ya, tapi banyak hal yang pesan-pesan dari masyarakat ya, untuk kenapa sih dikibarkan pas banget di bulan kemerdekaan kita ini guys. Jadi di bulan Agustus ini pada ngibarin bendera merah putih, dan di bawahnya itu ada benderanya si Mugiwara Luffy gitu. Bendera bajak laut itu bisa dibilang mengelambangkan kebebasan guys ya, untuk hal-hal tertentu. Sebenarnya bukan benderanya sih guys yang dipoinin, tapi hal-hal yang ada di dalam One Piece-nya itu guys, dalam anime One Piece. Kalau kalian tahu, banyak banget di anime One Piece ini hal-hal yang mungkin kejadian di negara kita lagi, di dunia ini guys. Banyak hal banget. Itu kejadiannya bukan kejadian tentang persahabatan aja sebenarnya anime ini. Kejadian tentang namanya hal-hal buruk di dunia. Salah satunya kayak rasis, terus ada juga nepotisme, terus ada juga perbudakan, jual beli manusia, lalu juga ada juga namanya penghapusan sejarah, bisa bilang manipulasi sejarah lah bisa dibilang. Itu hal-hal seperti itu ada di One Piece guys ya, kejadiannya ada. Dan kayak di negara mana ya, kalian tebak sendiri aja guys. Sebenarnya gue nggak mau membahas tentang negara, tapi mungkin kenapa sih pada ngibarin bendera-bendera ini guys. Jadi banyak banget hal ya. Ini gue ceritakan aja beberapa scene-scene yang ada di One Piece ya, yang bisa dibilang kok mirip ya dari negara mana gitu dengan episode ini gitu. Kayak misalnya bilang ada yang rasis ya. Jadi ada satu komplotan. Kalau kalian nonton ini sebenarnya udah di tengah-tengah, jadi gue akan menjelaskan secara ini aja ya, yang bisa dimengerti orang aja. Jadi ada satu komplotan, bisa bilang kaum elit ya, yang itu bernama Tenryubito guys ya. Tenryubito ini adalah kayak, bisa dibilang dia itu menganggap dia itu adalah keturunan Tuhan guys ya. Jadi makanya dia itu menganggap semuanya itu milik dia, bahkan dia bisa memperbudak orang. Dia tuh rasis banget pokoknya sama dunia. Dia tuh tinggal di langit, bisa bilang kayak di langit, dan orang-orang tuh pada tinggal di bawah. Bahkan dia tuh sampai memakai kayak buletan gitu loh, kayak astronot, agar biar kayak gue mengalami gue ini Tenryubito guys ya, dan pakai baju putih. Dan dia itu sebenarnya dia tuh suka, yang gue bilang rasis itu, dia tuh suka, misalnya dia sama orang-orang dunia bawah gitu ya, dia tuh kayak dijadiin kuda. Jadi kudanya itu manusia guys, disabit, dipecut-pecut orangnya, dan banyak hal lagi yang sama dia disiksa, pokoknya dibudak-budakin guys ya. Itulah Tenryubito guys ya, di kaum elit. Dan itu kayak dibiarin aja sama, kalau di One Piece itu namanya tuh polisinya itu adalah Marine ya. Jadi sama Marine tuh dibiarin, malah dia itu dilindungi guys ya. Bahkan kalau misalnya gue Luffy itu pernah menonjok Tenryubito guys ya, kaumnya ini. Dan itu sama Marine polisinya ini, dia tuh bener-bener dihajar, didatanginnya bukan sama polisi yang keroco ya, tapi bisa dibilang kayak
Laksamana Jenderal gitu yang datengin Luffy untuk nangkep dia. Bahkan Luffy tuh nonjok Tenryubi itu gara-gara dia tuh nggak kuat lihat orang tuh disiksa segala macem gitu. Inilah makanya di sini tuh banyak banget kayak misalkan juga ada nepotisme nih. Kalian tahu nepotisme kan? Jadi gue nggak mau bahas. Mungkin yang ngerti soal ini gue takut salah ngomong ya. Nepotisme mungkin Bang Ferry Ruandi yang bisa menjelaskan. Di Tenryubi itu tuh bisa dibilang nepotisme tuh kayak gitu guys. Jadi ada kayak keturunan ini, dia itu bisa bawahannya bisa bilang lu tuh juga dewa sebenarnya, padahal mah ya nggak tahu juga keberadaan dewa sebenarnya juga itu benar apa nggak tahu juga. Terus juga ada di situ juga ada perdagangan manusia guys ya. Di situ ada scene dimana perdagangan manusia dijual. Pokoknya ini anime sebenarnya parah banget. Dan juga ada yang lebih parah sebenarnya, bisa dibilang manipulasi sejarah guys ya. Manipulasi sejarah itu di sini kalau di One Piece itu jadi sejarah-sejarah di zaman dulu kayak di zaman disebutnya abad kekosongan guys ya. Jadi di zaman itu kayak Merin, Tenryubi itu sebenarnya diketahui oleh seorang komplotan ini yang ada di Pulau Ohara gitu. Jadi dan mereka sampai dibilang komplotan itu adalah komplotan anak iblis guys ya, karena dia itu mengetahui sejarah-sejarah. Intinya itu mau dibungkam sama pemerintah guys ya. Pokoknya pemerintah, Merin sama Tenryubi itu tuh mengecam banget orang ini, komplotan ini, karena bisa membuka sejarah katanya. Gila, itu menurut gue itu yang paling serem sih. Jadi terus ada satu orang yang masih hidup, yaitu ada namanya Robin, itu ada di komplotannya Luffy. Nah itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang tuh diincer banget ini sebenarnya Nico Robin ini, karena dia bisa baca. Sebenarnya arkeolog di situ tuh sebenarnya bukan hanya mengetahui, tapi dia bisa baca huruf-huruf kuno gitu. Nah orang-orang seperti ini sebenarnya mau dimusnahkan sama pemerintah agar tidak membuka mungkin buruk-buruknya pemerintah gitu ya. Pemerintah One Piece ya. Jadi banyak banget hal-hal yang mungkin sangat amat berhubungan ya di One Piece sama di dunia nyata. Mungkin ada beberapa yang berhubungan. Oke, jadi balik ke bendera. Kenapa bendera ini dikibarkan ya guys ya? Karena banyak orang masyarakat Indonesia katanya mungkin sama persis, mungkin kejadian One Piece ini sama persis kayak di negara kita ini. Katanya seperti itu. Bahkan yang gongnya tadi gue baca itu adalah DPR tuh mengecam, bukan DPR apa, pokoknya para petinggi itu mengecam orang yang mengibarkan bendera One Piece ini katanya. Karena bisa dibilang katanya memecah belah negara, melakukan ini itu. Mungkin sebenarnya sih nggak usah diurusin tentang itunya ya, tapi mungkin makna dari masyarakat yang harus diperhatikan ya, bukan benderanya guys ya, menurut gua. Jadi kenapa sih orang pasang bendera ini ya, mungkin ada artinya. Jangan ada benderanya guys ya, harusnya menurut gua ya, untuk petinggi-petinggi di Indonesia sebenarnya harusnya seperti itu. Jangan dilihat dari benderanya aja guys. Dan juga kalau kalian tahu karakter utamanya itu yaitu Mugiwara no Luffy, itu adalah salah satu karakter yang bisa dibilang pembawa kesenangan gitu ya. Pembawa kesenangan, bahkan nama kekuatannya itu adalah bisa dibilang prajurit kesenangan, bisa dibilang. Kalau kalian nggak baca One Piece, gue agak susah sih sebenarnya jelasin. Pokoknya dia itu seseorang yang bisa dibilang yang akan mengubah dunia guys ya. Kalau si Luffy ini, bahkan kekuatan terbaiknya itu sebenarnya bukan kekuatannya, bukan tonjokan, bukan kekuatan buah setannya, bukan. Kekuatan terbaiknya itu adalah bisa mengajak orang-orang yang tadinya musuh jadi temannya dia itu. Nah itu adalah kekuatan tergilanya Luffy gitu, kalau kalian tahu. Jadi sebenarnya gue nonton anime selain One Piece tuh banyak ya, kayak Naruto, Black Clover, Bleach dan segala macam. Tapi menurut gue anime ini yang agak spesial ya, karena dia punya banyak pesan ya untuk kita semua yang penonton. Sebenarnya anime ini itu bukan sekedar perjalanan sekelompok bajak laut yang mencari harta karun, tapi banyak hal-hal yang ditemukan di jalan guys ya, yang menurut gue kok ini relate banget di dunia ini ya gitu. Jadi gue harap sih kalian nonton ya. Ini walaupun ini banyak banget episode, sampai 1000 lebih, tapi menurut gua kalian tuh harus nonton karena banyak banget pesan-pesan yang kok relate banget gitu aja.
Ya oke lah, itu segitu aja video dari gue. Kenapa bendera ini tuh lagi banyak banget ya. Gue sebenarnya pengen masang benderanya juga, tapi belum belum datang bendera gue nih. Jadi segitu aja video dari gue. Kalau kalian suka, gue akan buat video-video anime juga. Gue sebenarnya gue lagi seru bahas anime sih. Ada beberapa anime yang ingin gue bahas. Salah satu Berserk tuh seru banget sebenarnya. Oke guys, segitu aja video dari gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.